Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Di kesempatan kali ini kita update juga ya untuk B860 HP1 dan masih menggunakan OpenWRT 24.10.1 di versi Niki Class 280525. Nah, di versi kali ini menggunakan kernel dari FreeBSD ya, kernel 6.6.92. Kemudian di sini hanya ada dua tunnel ya, makanya diberi nama Niki Class karena hanya ada Niki dan Open Class teman-teman. Dan tentunya semua sudah versi terbaru ya pada saat video ini dibuat. Nah, baik, untuk tampilan sama seperti biasa, hanya ada pengurangan total memori di sini dan juga di sini saya install ke internal memori sekaligus membuktikan ke teman-teman ya. Ini aman diinstal di internal memori meskipun kernel 6 teman-teman. Nah, baik, untuk masalah MCBLK 2P4 dan 2P3 yang di sini nanti ya kita bahas pada saat sudah sampai di pembahasan untuk penyimpanannya. Nah, baik, kita langsung cek-cek ya seperti biasanya. Cek-cek layar. Di sini saya masih terkoneksi hanya dengan satu PC dan tidak ada klien lain selain PC saya, teman-teman. Ini untuk pengetesan ya. Oke, lanjut ke bagian sistem log. Kita lihat seperti ini tidak ada masalah ya teman-teman, aman. Kernel log pun juga tentunya demikian. Nah, baik, lanjut ke bagian proses. Wah, ini smooth banget ya install ke internal teman-teman. Oke, net monitor connection. Free memcached wajib ya disertakan di RRWRT. Lanjut lagi ke sistem teman-teman. Nah, untuk sistem jangan lupa untuk mengganti time zone ya, sesuaikan dengan TKP masing-masing biar jamnya sinkron dengan TKP-nya teman-teman. Kita lihat di sini ID pool NTP, kemudian sudah di lock language ke English dan desain ke material ya. Nah, administration untuk mengganti password jangan lupa ya di sini teman-teman, password login Luci maksudnya. Kita cek tab SSHK akses, HTTP akses, kemudian lanjut ke bagian software. Kita coba untuk melakukan update list ya, dan kita perhatikan apakah masih ada yang belum terupdate. Perasaan sudah saya update semua di sini teman-teman untuk updatean bawaan dari repo OpenWRT-nya. Tinggal kita tunggu executing package manager. Aman ya, tidak ada masalah. Berarti koneksi lancar. Malum masih jam segini tuh belum padat ya teman-teman. Oke, updatean sudah aman. Kita lanjut ke startup seperti biasa ya. Startupnya di sini saya disable PHP 8 FASIG dan FPM. Amlogic. Nah, ini Amlogicnya meskipun di sini dalam status disable itu tetap bisa digunakan teman-teman. Ini hanya disable pada saat startup. Kemudian LED juga disable karena sudah ada LED internet indikator ya. Lanjut lagi ke sini, aman semua teman-teman. Schedule tasnya seperti biasa sih, CCTL dan Pinstat ISH. Kita lanjut lagi ya, disk manager. Nah, disk manager tiba saatnya teman-teman. Ini hanya terdeteksi satu penyimpanan karena memang saya installnya ke internal memory. Oke, seperti itu ya. Pada saat penginstalan ke internal memory otomatis itu partisi yang kelebihan partisi akan digunakan atau diformat menjadi ext4 sih di sini karena settingannya seperti itu teman-teman untuk settingan Amlogic service-nya ya. Jadi langsung ngeformat juga untuk sisa dari partisi utama maksudnya, yaitu MCBLK 2P1 dan 2P2. Oke, kita lanjut dulu ya ke file manager.
aman teman-teman. Biasanya saya cuma ngecek di bagian fasilitas pencariannya ya, aman juga. Nah, kita sampai pada mount point. Pada saat install ke internal memory, otomatis anonymous mount itu dan atau mount file system aktif sendiri teman-teman. Nah, berhubung di sini saya tidak menggunakan 2P4 dan 2P3, saya langsung unmount ya. Namun sebelum di unmount, saya hilangkan dulu centangnya teman-teman. Nah, otomatis ter-unmount sendiri di sini 2P2 dan 2P1. Bahkan saya tunjukkan ya, menghapus 2P3 dan 2P4 bisa teman-teman. Jadi misalkan kita tidak ingin menggunakan, biar pada saat booting tidak ngeload partisi yang terformat ya, yang sebenarnya tidak lagi kita gunakan. Jadi kita cukup edit seperti ini, hapus ya untuk 2P3 dan 2P4, remove, 2P4 juga remove. Nah, jadi sudah seperti ini. Standarnya jika menggunakan SD card sih memang seperti ini teman-teman, hanya 2P1 dan 2P2 yang kedetek ya. Nah, kita kembali ke mount point. Ini tentu tidak akan ada perubahan dan tidak ada masalah. Kita cek kembali ke disk manager, maka partisi yang sisa tadi itu sudah tidak ada ya. Ada 2P3 dan 2P4 sudah hilang di sini teman-teman. Jadi ini justru lebih ringan dibanding pada saat masih terformat untuk sisa partisinya. Lanjut ke Amlogic Service, install ke internal memory, ini sudah dibuktikan ya. Kemudian sudah itu kita cek dulu teman-teman. CPU setting oke deh, sudah dimentokin di 1,5 GHz. Lanjut shutdown, reboot, modem, AT message. Enak banget ya teman-teman install ke internal di B860AP1 ini. Aman. Connection monitor tetap disertakan ya, ini sudah connection monitor yang sudah dimodifikasi ya. Bisa merestart modem yang bermerek Huawei, baik yang USB stick maupun yang terkoneksi menggunakan kabel RJ45 atau kabel LAN. Nah, di sini Niki sudah menggunakan Niki terbaru 1.22.4R1 teman-teman. Dan sudah saya konfigurasi sedemikian ya. Lebih simple lagi sih konfigurasi yang sekarang teman-teman. Jadi DNS-nya hanya dua yang kepake di sini. Default name server dan name server ya. Direct sama proxy server itu saya tidak aktifkan. Oke, lanjut sniper, aman sih semua ya. Kenceng nih pakai internal memory. Editor, log, aman. Nah, lanjut open class pun juga sudah menggunakan open class yang terbaru nih teman-teman. Jadi kita cek ya konfigurasi bawaannya. Karena Niki dan open class itu bisa running meskipun tidak ada akun teman-teman. Kita cek kalau runningnya berhasil berarti konfigurasi bawaan juga tidak ada masalah. Nah, di sini sudah jalan ya teman-teman, otomatis ya CD juga bisa diakses ya. Nah, oke, kita disable. Tadi Niki saya lupa ya untuk tes running. Oke, coba kita tes running untuk Niki. Nah, bisa juga teman-teman, aman ya. Ini pakai dashboard aman. Bisa teman-teman. Tapi ini kok ada ping ya.
Jangan-jangan akun saya ada nih yang ikut di sini nih. Bahaya, teman-teman. Oke, saya tidak ya. Oke. Nah, baik. Tidak ada masalah. Saya pastikan dulu nih. Takutnya akun Trojan tadi ya, Trojan. Oh, bukan, teman-teman. Itu masih kasa yang tersimpan di STB yang satunya. Oke, tidak ada masalah. Coba kita akses menggunakan GACD. Oke, tidak ada masalah ya. Untuk pengaturan-pengaturan pemilihannya di sini silahkan teman-teman sesuaikanlah dengan kebutuhan masing-masing. Nah, oke, lanjut. Base 64 dekode encode. Kemudian tile scale. Kemudian terminal. Aman semua teman-teman ya. Jadi sekedar informasi juga, pada saat menginstal ke internal memori, pastikan menggunakan SD card yang bagus lah teman-teman. Saya sarankan sih yang kelas 10 ya. Biar pada saat copy file, copy sistem ke internal itu tidak ada masalah. Sehingga pada saat booting di internal itu juga tidak ada yang crash ataupun error. Karena biasanya itu yang tidak bisa diakses TTYD atau terminal ya. Terminal dan juga file manager. Nah, itu ciri khas yang paling sering saya temukan ya jika menggunakan SD card yang kurang bagus. Menginstal ke internal memori itu gagal membuka file manager atau bahkan semua bisa gagal ya. Begitu akses ke Luci padahal IP kedetek yang ada cuman 404 not found. Jadi itu adalah gagal install teman-teman. Oke, lanjut. Tadi sudah terminal interface, kita cek dulu interface-nya. Kemudian routing. Oke, DHCP DNS. Ini enak banget ya install ke internal di B860 HP1. Firewall accept aman. Nah, oke, aman semua ya. Untuk link navbar kita cek ya, CD tadi sudah, kemudian YouTube-nya saya, kemudian about. Nah, teman-teman yang ingin berdonasi silahkan di sini ya, karena donasi teman-teman itu menambah semangat untuk saya tetap melanjutkan updatean RRWRT. Nah, kemudian di sini untuk dana saya sudah mengganti nomor ya, teman-teman, dari nomor sebelumnya, dan sudah saya sertakan juga QRIS di sini, dimana jika ada teman-teman yang ingin berdonasi dan ingin menggunakan QRIS sekarang sudah bisa teman-teman. Oke, lanjut cek untuk icon navbarnya apakah semua berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Aman, file manager, kemudian open flash. Ini kenceng bener ya teman-teman, yang saya rasakan sih. Oke, saya rasa cukup ya sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.